Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu alaika dzalika minasyahidin wa sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, senantiasa kami muliakan guru kami Al-Ustadz Haji Handri Ramadian SEMM. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk senantiasa mendampingi kita, membagikan ilmu-ilmunya kepada kita. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu hasanah para pencari ilmu. Sholawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, wabil khusus kepada kita yang pagi hari ini juga berharap senantiasa istiqomah untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita nanti sama-sama mendapatkan sa'adatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa tanggal 7 Dzulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2025. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang juga kita dapat dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, 3 hari lagi mungkin kita akan sampai salah satu hari yang cukup bersejarah bagi kita sebagai umat Islam, yaitu hari Idul Adha, yang mana saat ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga diberikan kekuatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan segala syarat dan rukunnya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kembali berkumpul dengan kita bersama keluarga kita menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan sekedar mengingatkan, besok tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah kita mungkin yang tidak melaksanakan ibadah haji, di sini kita juga bisa melaksanakan salah satu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan, yaitu melaksanakan puasa tarawih dan juga dapat melaksanakan puasa Arafah. Demikian untuk mengharap ridho Allah Ta'ala, mari kita membaca suratul Al-Fatihah
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, juga senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Hamzul Madian SEMM. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin nabi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karma jami' masyayikhina ila al-masyriqi ila al-maghribi khususan bil barakah wal karma syekh Abdul Qadir Jailani wa syabbahu naksaban wa khadrati ma rabbani wa li syekhina wa karam syekh Abdul Mubarak bin Muhammad wa li syekhina wa karam syekh Sahibul Wafataj wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Wabil khusus menjelang kita melaksanakan ibadah besar kita di hari raya Idul Adha. Wong Jawa nyebute hari besar, nggih. Terus nggih, hari besar. Atau hari Nahar, hari berkurban, hari raya kurban. Dan ini sudah mendekati waktunya, semoga Allah sampaikan usia kita. Semoga Allah permudah kita melaksanakan ibadah kurban nanti. Dan yang sedang berhaji, hari ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tarwiyah. Esok pagi sudah berangkat ke ke Mina untuk melakukan tanazul, lalu lanjut ke Arafah untuk wukuf di Arafah hari Kamis yang akan datang. Selanjutnya bergerak ke Muzdalifah untuk mabit. Sekarang ada kemudahan bagi jamaah haji karena membludaknya jamaah haji, ijtihadiyah para ulama untuk melakukan murur. Murur itu dari kata marara, lewat, ya. Berhenti sejenak di Muzdalifah sekedar syarat untuk mendapatkan persyaratan berhenti mabit. Gitu. Meskipun sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya bermalam. Gitu. Nama juga mabit, malam di Muzdalifah. Subuh, setelah sholat subuh mestinya bergerak ke Mina
untuk melakukan wajib haji, yaitu jumroh Aqabah. Ya, itu wajib haji, bukan rukun. Bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun haji itu nggak boleh diwakili, harus dia sendiri yang melaksanakan kegiatan itu. Ya, niat untuk berihram haji, itu rukun. Ya, menggunakan baju ihram untuk laki-laki itu rukun. Lalu kemudian wukuf di Arafah itu rukun. Ya, mabit di Muzdalifah ya termasuk rukun. Nah, jamarat jumroh di Aqabah itu wajib haji. Ya, wajib haji. Lalu kemudian tawaf ifadah rukun, dan sa'inya juga rukun, serta tahallulnya mencukur rambut juga adalah rukun. Kalau wajib haji itu boleh dibadal, tapi kena dam. Ya, kena dam 1 ekor kambing damnya. Karena dia harusnya melaksanakannya, tapi dia tidak melaksanakan. Itu kena dam. Ya, mudah-mudahan yang belum berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezekinya untuk melaksanakan haji di tahun-tahun mendatang. Amin. Allahumma. Kaitannya dengan itu, saya akan memaparkan tentang ibadah bernilai haji dan umroh. Dulu sekali pernah saya sampaikan, tapi sekedar mengingatkan kembali, barangkali ada yang belum pernah menerima materi ini. Ya, menata syukur, menggapai mabrur. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita tawi'an tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, ini landasan orang untuk melaksanakan haji selain surah-surah yang lain, ya. Ada surah Al-Baqarah ayat 197 yang mengingatkan kita ketika orang yang melaksanakan haji itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Itu Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Yang melaksanakan haji jangan melakukan 3 hal. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala. Ya, jangan rafas, berbuat porno, ya. Wala fusuq, jangan berbuat fasik, berbuat maksiat. Dalam hal ini menjolimi baik diri sendiri maupun sekitarnya. Sampai-sampai jangan menjolimi tumbuhan di sekitar mereka melewati perjalanan haji ini. Yang ketiga, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan. Ini 3 hal ini larangan inti daripada melaksanakan haji, baik dalam keadaan ihram, ya, baik berhaji maupun berumroh, mestinya tidak dilakukan. Baik.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak sempat atau belum diberikan kesempatan untuk berhaji, kalaupun ada yang mau berangkat sekarang, sesuai dengan ketentuan peraturan daripada Kerajaan Arab Saudi, udah nggak boleh masuk lagi. Gitu ya. Sekarang udah berhenti nih, udah nggak boleh masuk lagi ke Mekah, kecuali orang yang punya nusuk, kartu pengganti visa haji. Gitu ya. Jadi sekarang orang masuk Mekah itu kartu nusuknya diperiksa satu persatu. Nggak ada kesempatan untuk maling-maling waktu masuk ke Mekah. Sangat disayangkan ada yang nekat, WNI. Ya, 3 orang. Itu dia melewati masuk Mekah tapi pakai jalur tikus. Tawan tetap, patrolinya ketat sekarang Pak. Kerajaan Arab Saudi, polisi-polisinya ketat sekali. Lewat gurun, kehabisan air, kehausan, apalagi terik panas mataharinya luar biasa. 1 orang meninggal. 2 orang deportasi ke Jeddah. Nggak boleh masuk Mekah karena nggak punya kartu nusuk. Itu ya. Jadi ibadah haji itu bukan hanya karena kita sudah mampu, sudah punya, tapi kembali lagi istitoahnya adalah Allah yang atur. Ya, berkemampuannya adalah Allah yang atur. Meskipun punya duit banyak, bisa beli itu haji furoda, tapi waktunya belum. Sebaliknya orang tidak punya harta. Kalau dinilai dari sekarang mungkin gak bakal bisa berangkat haji. Tapi berangkat Pak. Masya Allah itu. Kuasa Allah ya. Karena memang dari khidmat yang dilakukan selama dia ada di tanah air. Makanya memang kebaikan itu harus istiqomah kita lakukan. Allah yang nilai, bukan kita yang nilai. Dan Allah kasih itu penghargaan, rewardnya kepada kita karena hasil istiqomah kita. Maka kalau mau dapat perhatian dari pemerintah, bikin istiqomah ibadah perbuatan baik yang agak unik dikit. Istiqomah bersihin kamar mandi mushola masjid yang tadinya kotor, ya diviralkan sama teman-temannya, pemerintah lihat, gitu. Kedutaan besar Arab Saudi lihat orang ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Ya Allah. Ya. Insyaallah kalau kita istiqomah dalam berbuat baik, Allah akan Allah boten sare, Pak. Ya. Allah tidak tidur. Dia Maha mengetahui. Di antara keistiqomahan ibadah yang bisa kita lakukan dan dia bernilai haji dan umroh, yang pertama adalah belajar agama di masjid. Ya. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ajru mu'tamiri tamal umrah." Siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan umroh sempurna umrohnya. Jadi insya Allah nih yang hari ini lagi duduk di masjid, setelah salat subuh kita duduk di masjid dalam rangka mencari ilmu atau mengajarkan ilmu Allah, termasuk hari ini menginformasikan kembali perkataan atau sabda Rasulullah Muhammad SAW, yakni tentang amaliyah yang bisa kita lakukan yang dia bernilai umroh
akan sempurna umrohnya, yakni belajar agama di masjid di pagi hari. Itu. Ya, semoga yang mendengarkan pengeras suara ini juga menjadi tergugah untuk istiqomah melaksanakan kajian-kajian atau mengikuti kajian-kajian di pagi hari di masjid. Sampai-sampai ada warga kita setiap hari itu nggak pernah kehilangan momen belajar pagi hari di masjid. Kita ini masjid di Kecamatan Cipondo banyak banget, Pak. Hampir tiap RW kalau boleh dibilang. Hampir tiap RW ada masjid gitu ya. Kalau ke Kupang, saya waktu dakwah di Kupang jarang bisa ngelihat masjid, apalagi di Manado. Ya. Perjalanan antara Manado sampai ke kota Mobagu, belaan Mongondo, itu yang banyak bukannya masjid, tiap 100 meter gereja. Karena memang majority adalah umat Nasrani di sana. Nah, jadi para ikhwan wal akhwat, Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa mengamalkan ini, ya, mengkaji kajian ayat-ayat Allah di pagi hari di masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi pagi hari, kalau ini sore hari. Faman roha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajja tamal hijjah. Siapa yang berangkat ke masjid sore hari enggak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia dapat pahala orang yang berhaji sempurna haji. Kalau pagi hari dapat pahala umroh, kalau sore hari dapat pahala haji. Mana yang disebut dengan sore? Sore itu bisa disebut dari waktu asar sampai dengan habis waktu maghrib. Nah, itu maksud sore. Jadi orang yang ngaji mulai asar atau mengajinya setelah salat maghrib ada kajian, maka itu termasuk dalam hitungan sedang mengkaji ayat-ayat Allah di sore hari. Cuma memang mungkin yang jarang kita sore hari ya. Nah, karena sore hari yang ngajar juga masih sibuk di luar. Itu ya. Ya, tapi kalau misalkan bapak-bapak punya inisiatif, misalkan sore hari sambil nunggu maghrib kita belajar agama, belajar Al-Quran, ngajarin Al-Quran, ya, baca huruf-huruf Al-Quran. Nah, biasanya itu yang bisa dilakukan, ngajarin anak-anak, gitu ya. Atau mungkin di sore hari setelah sholat asar kita buka hadis Rasul, 1 hadis, 2 hadis kita baca sambil yang lain dengerin. Nah, itu juga masuk dalam kajian. Kalau mau diistiqomahkan bisa aja, itu pengurus masjidnya melakukan itu inisiatif. Buka tuh kitab Fadhail Amal misalkan, yang gede tuh kan banyak tuh hadis-hadisnya. Kita buka tuh kitab Bulughul Maram yang terjemah, nah, kan. Buka kitab Arba'in Nawawi, bacain aja hadis Rasul. Gak usah dijelasin, kalau memang gak bisa menjelaskan, udah bacain, terjemahin, udah. Itu masuk dalam kajian mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ya, jadi nggak usah nungguin yang ceramah gitu. Bisa dimulai dari kita, untuk kita dan oleh kita. Ya, ini yang waktu asar. Jadi kalau istiqomah pagi hari belajar agama, sore harinya juga belajar agama, maka dia dapat pahala umroh dan haji sekaligus di hari itu. Masya Allah. Ya. Tetapi tidak menghalangi atau menggugurkan kewajiban haji. Ya. Jadi jangan bilang kalau misalkan tiap hari, pagi hari dia mengaji, sore hari dia ngaji, saya sudah punya pahala umroh dan haji. Makanya kemudian saya nggak usah haji lagi. Ya, itu salah. Ngambil kesimpulannya salah, keliru, gitu ya.
Jadi jadi ayah saya menomorinya 1A sama 1B, ya, belajar di pagi hari dan belajar di sore hari. Pahalanya kalau yang di pagi hari setara dengan orang berumroh, kalau yang belajar agama di sore hari setara dengan pahala berhaji. Yang kedua, melaksanakan sholat isyraq, ya, melaksanakan sholat isyraq. Nah, ini insya Allah nih, kalau jamaah masjid kita yang di sini senantiasa istiqomah sholat isyraq, gitu, ya. Nah, ini hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jam'ani al-Basri, hadatsana Abdul Aziz bin Muslim, hadatsana Abu Dilal an Anas bin Malik. Ini periwayat ujungnya sahabat Anas bin Malik, enggak diragukan kalau sahabat Anas bin Malik sudah meriwayatkan, berarti dia ini memang dekat dengan Rasul. Anas bin Malik ini kalau boleh dibilang tinggalnya sepanjang hidupnya selalu bersama dengan Rasulullah. Beliau menjadi maulanya Rasulullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh di pagi hari berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tetap duduk di atas sajadahnya berzikir kepada Allah, hatta tatla syams, kemudian terbit matahari, tsumma shalla, kemudian dia salat rakaataini 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa amaratin atau wa umratin, maka baginya itu pahala setara pahala orang yang berhaji dan berumroh. Qala Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Jadi kalau ada orang sholat berjamaah subuh, ya, diutamakan di masjid. Kalau rumahnya jauh dari masjid, kemudian berinisiatif bikin musola, ya, maka dia sholat di musola sama. Ya. Di rumah nggak masuk hitungan, karena harusnya berjamaah. Ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Berzikir macam-macam, ya. Bisa berzikir menyebut nama Allah, sifat Allah, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ataupun dengan qalbunya, atau berzikir dengan membaca Al-Qur'an. Gitu, ya. Atau berzikir dengan cara mudzakarah, seperti hari ini kita bermudzakarah, ya, menceritakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperteguh keimanan kita, memperluas wawasan keilmuan kita, sehingga kemudian kita menjadi bergirah, bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Hatta tatla asyams, kemudian sampai muncul matahari, terbit matahari. Tsumma shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Tata cara salatnya ya seperti salat biasa. Niatkan untuk salat sunnah isyraq. Ya. Tapi mataharinya harus agak tergelincir dulu. Ya, jangan tepat pas terbit, karena itu ada waktu haram. Ya, ada waktu haram. Sampai setinggi tombak tuh paling 20 cm, ya. Tombak, ujung tombaknya tuh 20 cm, dia agak tinggi dikit, baru kita melakukan salat sunnah isyraq. Yang dibaca setelah Al-Fatihah boleh sesuai dengan hafalannya masing-masing. Tapi ada ulama yang mengajarkan setelah baca Al-Fatihah, baca surah An-Nur ayat 35 di ayat pertama.
Itu yang saya baca tadi saat kita salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad min syajaratin mubarakah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Nah, kalau hafal baca itu. Setelah rakaat yang kedua, setelah Al-Fatihah baca ayat 36, 37 dan 38. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu kalau hafal ya. Kalau nggak hafal falak binas. Ya, nggak memberatkan insyaallah. Jadi ini terjemahannya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk melakukan ini, melakukan sholat sunnah isyraq ini. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah membantu kebutuhan orang lain. Wah, ini keren nih ya. Hablum minan nas. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengutus beberapa orang muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Jadi ada orang yang butuh bantuan, ngomong sama Hasan Al-Basri, Imam Hasan. Imam Hasan tahu ada orang yang mampu memberikan solusi atas kebutuhan orang ini. Ada salah seorang sahabatnya. Dia bilang gini sama muridnya, temui Sabit Banani, ajak dan bawa serta bersama kalian. Ternyata Sabit Banani sedang itikaf di masjid. Lalu Sabit Banani ketika disamperin oleh muridnya Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, beliau ya lagi itikaf, nggak bisa diganggu. Lalu Imam Hasan Al-Basri ketika dapat laporan kayak begitu langsung bilang sama muridnya, katakan kepadanya, wahai Sabit, tidakkah kamu tahu bahwa usaha kamu memenuhi kebutuhan saudaramu yang muslim lebih baik bagimu dari menunaikan ibadah haji sunnah? Itu ya. Jadi ibadah haji sunnah itu maksudnya apa Ustadz? Ibadah haji yang dilakukan setelah melaksanakan ibadah haji yang pertama. Nah, yang kedua itu sunnah, yang ketiga sunnah dan seterusnya. Karena memang kewajiban berhaji itu hanya satu kali seumur hidup. Orang yang sudah melaksanakan haji sekali seumur hidup, itu dia sudah gugur kewajiban hajinya. Gitu ya. Nah, zaman sekarang orang yang berhaji sepertinya, tapi Allahu a'lam bishawab, itu kesempatannya rata-rata hanya sekali seumur hidup. Apalagi kalau lihat antriannya. Yang haji reguler, Tangerang 30 tahun, Pak. Kalau sekarang Bapak umur 50 tahun baru daftar untuk haji, beli porsi haji 25 juta, dan baru akan berangkat 30 tahun kemudian. Umur 80. Pulang haji umur 80, mau berhaji lagi 30 tahun lagi kalau enggak. Berarti 110 tahun usianya. Kalau disampaikan usia sampai 110 tahun. Kalaupun 110 tahun berhaji udah ngerepotin orang lain itu. Itu ya. Kalau ngukur dari urutan atau antrian haji. Jadi kemungkinannya
setiap individu orang Indonesia berkesempatan haji itu paling tidak 1 kali saja. Atau memang udah kaya raya sekali orang tuanya. Ini anak udah daftarin, baru aja brojol udah didaftarin haji. Ada tuh, udah didaftarin haji, pokoknya beli porsi haji dulu lah, gitu kan. 30 tahun kemudian ini anak bisa berangkat haji. Tapi apakah anak ini nanti setelah 30 tahun mampu membiayai dirinya sendiri untuk melaksanakan haji? Belum tentu juga, sama kayak orang tua kekayaannya, kan begitu. Nah, ya ada yang bisa melaksanakan haji beberapa kali adalah petugas-petugas haji dari Kementerian Agama. Itu ya. Nah, dia memang karena tugas gitu ya. Atau memang pembimbing haji. Saya sempat bingung, waduh pembimbing haji KBIH tertentu dia tiap tahun berangkat haji. Saya nanya sama teman-teman di Dirjen AHU, ya Dirjen Haji dan Umroh, itu gimana ya para pembimbing itu bisa tiap tahun berhaji? Ya ini karena dia memang membimbing katanya gitu, dan dia juga beli porsi haji, beli porsi dia. Gitu. Jadi setiap tahun itu KBIH dikasih istilahnya kuota untuk para pembimbing itu untuk dia bisa membimbing jamaahnya. Banyak kayak KBIH yang sangat besar di Cipondoh ini, dia tiap tahun itu pergi haji, anak muda, umurnya di bawah saya, sekarang mungkin umur 35-an kali. Tiap tahun dia dari umur 20-an itu ngebantuin bapaknya. Sampai sekarang umur 35-an, berhaji terus. Masya Allah. Termasuk mungkin KBIH yang dekat dengan kita ya, Asyukriyah ini ya. Itu tiap tahun pembimbing hajinya ibadah haji. Nah jadi ini ya, membantu kebutuhan orang lain itu bisa berpahala ibadah haji sunnah. Dan Sabit pun pergi bersama mereka. Nah, dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Khatib dari Anas. Siapa orang yang memenuhi bagi saudaranya sesama muslim akan satu kebutuhan, maka adalah baginya dari pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi kalau kita punya istilahnya Allahu Akbar, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah kasih rahimnya kepada kita. Kita diberikan oleh Allah mengasihi orang lain. Ya. Ada orang lain dalam bentuk kesusahan, kita langsung bantu. Tanpa pikir panjang. Ya. Ada orang lain, misalkan gak makan hari ini, kita langsung bantu. Masya Allah. Itu Allah berikan pahala bagi orang itu sebagaimana orang yang melaksanakan haji dan ya. Makanya ada orang-orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan kita. Kalaulah kita punya dan ada kemampuan untuk membantu, mohon jangan ditunda-tunda. Itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu melakukan perbuatan baik. Orang yang datang ke kita itu diutus oleh Allah, Pak. Ya. Kolbunya digerakkan oleh Allah untuk mendatangi kita. Karena bagi orang yang mendatangi kita, dia ini punya visi bahwa yang didatanginya ini akan mampu memberikan solusi untuk dirinya. Tapi ketika kita didatangi oleh orang itu kita belum punya kemampuan, tidak seperti yang diinginkan oleh orang yang mendatangi kita, jangan langsung ditolak. Ya. Berikan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Berikan kalimat-kalimat yang tidak membuat dia sakit hati. Gitu ya. Kalau bisa dibalas atau dibantu dengan kalimat-kalimat yang baik. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini mudah-mudahan orang-orang yang bisa membantu orang lain berhaji ini
oleh Allah diangkat derajatnya. Kiasnya dari tentang memberikan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Kiasnya dari sini, Pak. Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Saya menjadi terbata-bata karena saya ingat terhadap orang yang sudah kasih kesempatan kepada saya untuk berhaji. Saya terbata-bata barusan, langsung ingat sama orang itu. Ya, suami istri yang sangat baik hati, yang beliau bersedekah untuk kami pendakwah, kata lihat saya sering berdakwah gitu. Jadi beliau ada keinginan untuk memberangkatkan saya terutama saat itu yang ditawari, tapi karena ada kesempatan untuk 2 orang, ya saya manfaatkan. Jadi suami istri berangkat. Masya Allah. Jadi itu dalam perjalanan menuju Gresik, Pak. Kami, Pak, menuju Gresik di sebuah bis. Perjalanan malam saat itu. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh kami saat itu sebelum ada rezeki itu, ya tadi Pak, setiap pagi melakukan hal yang biasa, yang barusan itu, lalu kemudian sholat isyraq juga, ini menjadi trigger istilahnya, menjadi umpan atas rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kalau kita berkhidmat terus, Allah lihat khidmat kita, terutama adalah kolbu kita. Gitu. Ikhlas apa enggak melakukan kegiatan-kegiatan khidmat itu. Ya, insya Allah. Jadi, ini pahala bagi orang yang membiayai haji orang lain, maka dia akan dapat pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang berhaji itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berhajinya. Ya. Catatan yang membiayai haji orang lain udah haji juga gitu. Jadi dirinya juga harus sudah haji, sama kayak orang memberikan makan puasa untuk orang lain, yang memberikan makan juga harus berpuasa. Sekarang haji ONH-nya berapa Pak? 54 ya? 54. 60-an. Jadi kalau misalkan beli polisi haji 25 juta, tambahin berarti nanti untuk pelunasannya sekitar 35-an. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, nah ini, berbakti kepada orang tua. Amalan setara haji lainnya adalah berbakti kepada orang tua. Nih, dalam sebuah hadis, Anas bin Malik meriwayatkan, "Inni astahil jihada wala aqbiru alaih." Seorang laki-laki datang kepada Rasul, dia berkata, "Aku sangat ingin berjihad, tetapi aku enggak mampu." Ditanya oleh Rasulullah, "Qala hal baqiya min walidayka ahad?" Apakah salah satu di antara orang tuamu masih hidup? Qala ummi, dia berkata, iya, ada ibuku. Qala fa'ablillahi fi birriha. Rasulullah SAW bersabda lagi, bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Fa'idha fa'alta dzalik fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Masya Allah. Bila engkau lakukan itu, maka pahalamu setara dengan pahala menunaikan ibadah haji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Masya Allah. Berbahagialah yang masih memiliki orang tua, terutama adalah ibu.
berbuat baik sama ibu kita. Ya, Masya Allah. Ya, doain ibu kita walaupun kalau beliau sudah meninggal, kasih doa. Ini Imam kirimkan Fatihah untuk beliau. Ya. Faida rodiyat angka ummuk fattakillaha wa birraha. Bila ibumu memanggilmu, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepadanya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Masya Allah. Ya, jangan sia-siakan kesempatan. Ini surga kita, Pak. Ibu kita masih ada, ini surga kita. Ya, berbuat baik, senengin beliau. Dulu mungkin waktu mudanya nggak bisa istirahat karena merawat kita. Kita ajak, ya, kita ajak jalan-jalan. Kita ajak bertamasya, bikin seneng beliau. Ya, nih para pemuda yang sekarang lagi dengerin, ya, masih punya ibu, oh kunci surga. Kunci surga ibu kita itu. Ya, kunci surga. Jangan sampai kita lalai dari membahagiakan orang tua kita. Ya. Ini ketika kita membahagiakan, berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, Rasulullah bilang, "Fa anta hajjun." Pahala bagi ente itu berhaji, wa mu'tamirun, dan berpahala umroh, wa mujahidun, pahala orang berjihad di jalan Allah. Mati kita ketika sedang merawat ibu kita, syahid. Ada sahabat, sebenarnya hitungannya kalau dalam kurun masa itu adalah masa sahabat. Tapi beliau nggak sempat berjumpa dengan Rasulullah secara fisik. Maka terhitungnya sebagai tabi'in. Tapi tidak secara fisik bertemu dengan Rasulullah, secara mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Uwais Al-Qarni pengen sekali berjumpa dengan Rasulullah dan baik, ya, bersahadah di hadapan Rasulullah. Tapi kesempatan itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Saat dia mau berangkat ke Madinah, ibunya lagi sakit. Dirawat ibunya sebaik-baiknya. Dirawat. Bahkan ibunya pengen haji dan umroh. Maka dia tiap hari turun naik bukit membawa gibas. Dipunggungin tuh gibasnya. Turun naik di Yaman itu berkali-kali dia. Orang bilang Uwais gila. Karena hampir tiap hari dia panggul kambing di atas pundaknya. Nggak taunya dia lagi latihan, Pak. Latihan manggul ibunya berhaji dan berumroh. Tawaf ketika dia berhaji, ibunya dipanggul. Dipanggul olehnya. Karena ibunya sudah tua renta. Tawaf dia, kemudian dia melakukan ibadah haji bersama ibunya. Uwais Al-Qarni. Dan ini adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasul. Ya. Maka niat membahagiakan orang lain tadi, termasuk membahagiakan kedua orang tua, ini ada peristiwanya. Pada masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang lewat di hadapan tumpukan pasir. Pada saat itu kaum Bani Israel sedang mengalami masa-masa kelaparan. Lalu dia berharap dalam hatinya, seandainya tumpukan pasir ini adalah tumpukan tepung bahan makanan, maka tentu dia ingin mengenyangkan perut-perutnya kaum Bani Israel yang sedang mengalami kelaparan. Maka Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi dan para nabi kaum Bani Israel. Katakan kepada si fulan, para ahli ibadah tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan untukmu dari pahala seandainya tumpukan pasir itu menjadi tepung makanan dan kamu bersedekah dengannya. Dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah halaman 2. Jadi baru niat aja berbuat baik untuk orang lain, Pak, itu sudah berpahala. Ya Allah. Ya.
Jadi 5 hal itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ringkasannya seperti ini ya. Belajar agama di masjid pagi dan sore hari, melakukan sholat isyraq, membantu kebutuhan orang lain, membiayai haji orang lain, dan berbakti kepada ibu kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk memperoleh ibadah haji dan umroh meskipun kita belum punya kesempatan untuk berhaji dan berumroh di musim tahun ini 1446 Hijriah. Demikian, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Silakan Bu Haji, enggak. Pertanyaannya adalah disebutnya hanya ibu, ya kan? Bukan orang tua laki-laki. Ya, baik. Pada hadis yang tadi, teksnya adalah memang ditanya oleh Rasulullah, hal baqiya min walidaika ahad, ya, apakah salah satu di antara orang tuamu masih hidup? Nah, ia menjawab, ya ibu. Nah, ini mewakili 2 orang tua yang kalau masih ada. Kalau misalkan yang masih adanya adalah bapak, ya insya Allah kalau saya sih melihatnya mirip sama dengan ketika kita berbakti kepada ibu kita. Ya, jadi intinya sebenarnya orang tua lah, ya orang tua, baik ibu maupun bapak, gitu ya. Kalau bicara ibu di sini dalam artian karena perjuangan ibu dalam hal merawat anak lebih kelihatan susah payahnya. Itu dari mulai dia mengandung, ya kan, lalu melahirkan. Proses melahirkan kan proses hidup dan mati, Pak, Bu. Ya enggak? Kita laki-laki nggak ngalamin itu. Kita cuma nanam benih doang. Sementara yang 9 bulan yang kerja keras dengan rela merawat yang ada di dalam kandungan adalah sang ibu. Yang harus berjuang mati dan hidup saat 9 bulan 10 hari meregang nyawa, kalau dia pakai normal, ibu. Makanya memang perhatian Rasulullah kepada ibu ini luar biasa. Bukan berarti sang ayah tidak memiliki peran. Ayah perannya nggak kelihatan langsung. Tapi yang mensupport supaya ibu bisa makan, bisa memberikan makanan yang baik kepada anak di dalam kandungan, rezekinya muncul dari sang ayah, gitu ya. Jadi, maka pertanyaan Rasulullah adalah hal baqiya min walidaika. Itu. Kalau ada dua-duanya ya berbaktilah kepada kedua-duanya kalau masih ada. Itu ya. Berarti bukan menihilkan peran ayah di sini. Tapi memang Rasulullah sedang meningkatkan perhatian sahabat-sahabat, murid-murid beliau, umat Rasulullah untuk memperhatikan ibu kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sebagai orang tua yang memang punya predikat untuk dibahagiakan oleh anak kita, tapi ternyata anak kita tidak mempunyai kemampuan untuk membahagiakan kita, sang orang tua. Ya, berbuat baik itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan. Enggak boleh kita orang tua menuntut si anak berbuat baik karena kita udah dengar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terutama adalah yang kita kaji pada pagi hari ini. Jangan juga kemudian kedua orang tua harus, lo dengerin tuh pengajian barusan, lo harus berbuat baik sama orang tua. Sementara kadar kemampuannya enggak seperti yang kita bayangkan. Maka itu harus muncul dari dia, bukan dari kita sebagai orang tua. Ya, muncul dari dia, bukan dari kita. Inisiatif berbuat baiknya itu dari dia, dari anak-anak.
Mentang-mentang kita punya hadis ini, kita udah belajar hadis ini, sama anak kita, lu dengerin tuh pengajian Ustaz Henry itu pagi-pagi itu. Berbuat baiklah sama orang tua, karena bisa menghadirkan pahala berhaji, berumroh, dan jihad sekalian. Tapi anak-anaknya nggak punya kemampuan, Pak. Ya, silakan kemampuan anak, kan dia juga punya tanggung jawab. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Ya, berarti itu adalah inisiatif dari sang anak. Itu. Boro-boro bantuin orang tua, bahkan hidup aja dibantuin sama kita. Gimana itu? Nah, itu adalah jihad orang tua juga buat anaknya. Gitu ya. Nah, jadi si orang tua masih bantuin anak, masih mensupport anak. Tapi jangan keterusan. Bikin dia mempunyai semangat fight. Semangat berjuang untuk hidup. Kasih semangat terus. Doain, kasih semangat. Doain, kasih semangat. Ngebantu dia secara materi, jangan keterusan. Nanti malas. Itu ya. Support dia untuk membuka peluang-peluang. Kita orang tua dorong aja, tuturi handayani, Bu. Ya. Dorong dia, doain dia dalam tahajud kita. Itu. Kalau kita lagi sedekah sama orang lain, minta doa dari orang lain untuk keluarga anak-anak kita. Jangankan ngasih buat orang, dia aja butuh, Ustaz. Kasih buat dia, buat anak-anaknya. Demikian ya Bu ya. Ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Pertanyaan luar biasa. Banyak sekali. Bentar ya. Oke, saya buka dulu filenya. Untuk yang pertama, pertanyaannya, ketika sudah berhaji, lalu apakah boleh kita berbuat jolim? Dalam berbuat jolim ini dalam artian, tadi kan peringatannya, wala fusuko, wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Terutama di wala fusukonya. Peraturan ibadah hajinya ketika kita melakukan ihram, ya, ketika kita melakukan ihram, itu larangan-larangan itu terjadi. Bagi kita yang tidak melaksanakan ihram, kita mau coba juga untuk menerapkan itu baik sekali, Pak. Ya, baik sekali. Ya. Kita sedang melatih diri kita untuk la rafasa wala fusuqa wala jidala. Mudah-mudahan istiqomah dan itu kemudian menghasilkan kebaikan buat kita. Tapi kemudian di lain waktu, ya, karena kita ada kebutuhan, apalagi untuk menjaga kelestarian lingkungan, lalu pohon-pohon kita yang ada di rumah udah makin gede. Nah, itu bagian dari proses memelihara lingkungan. Sebenarnya untuk memangkas rerumputan, memangkas pepohonan dalam keadaan ihram memang dilarang. Itu dalam keadaan ihram. Tapi setelah ihram, kita melakukan untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersihan, justru bagus. Nah, berarti yang kita lihat itu adalah substansi tujuan daripada kenapa itu larangan terjadi. Larangan ketika dalam melakukan ihram untuk tidak berbuat jolim, baik terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap diri sendiri, adalah jangan sampai dia melakukan jolim itu dalam keadaan dia sedang bersuci menjadi tamu Allah saat itu. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan kegiatan rutinitas keseharian kita, apalagi kalau pekerjaannya adalah tukang memangkas pepohonan. Ya gimana kalau udah itu mah untuk ahli sufi yang luar biasa derajat ketakwaannya tinggi, Pak. Gitu ya. Nggak cocok tuh ahli sufi yang dia sampai kemudian memotong atau memetik pohon aja nggak, kolbunya itu menjadi sakit gara-gara memotong pohon. Itu derajatnya udah luar biasa itu, Pak. Tapi untuk orang kita sekarang ini, ya, dalam rangka kelestarian lingkungan, kita kemudian memangkas pepohonan, ya boleh-boleh saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang konsumsi, ya, konsumsi daging korban, ya. Konsumsi daging korban, apakah kita yang berkurban itu boleh mendapatkan bagian, ya. Para ulama menjelaskan bagian untuk orang yang berkorban, ya. Nih,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa atimul ba'sa wa atimul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Syekh Sabik menafsirkan ayat ini, si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Sebenarnya itu. Nah, ya belum berhenti di situ ya. Dia pun boleh menghadiahkan atau mensedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan mensedekahkan setengah. Dan dikatakan dibagi 3 bagian. Untuknya sepertiga, dihadiahkan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Itu, Pak. Jadi, pekurban misalkan minta lidah, boleh, hak dia. Catatan kurbannya bukan kurban nazar, ya, bukan kurban wasiat, ya. Kurban nazar itu kurban wajib. Nah, ini yang begini itu yang kurban sunnah. Itu ya. Boleh. Tapi kalau kurbannya nazar, nggak boleh. Udah semuanya itu buat orang lain. Kurban wasiat. Wah itu, wasiat dari orang tuanya dulu. Kalau saya meninggal, kamu kurban untuk atas nama saya. Nah, si anak yang melaksanakan wasiat itu nggak punya bagian. Karena itu wasiat. Dia hanya sebagai panitia. Hitungannya dia wakil daripada orang tuanya. Maka untuk kurban yang dia sedekahkan, yang dia kurbankan, dia nggak boleh dapat bagian. Itu kurban wasiat. Tapi kalau kurban yang biasa, nah ini paling tidak boleh sepertiga diambil olehnya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Ya, bahkan orang kaya aja masih bisa dapat hadiah ini, hadiah kurban. Ya, orang kaya aja boleh. Karena memang syariat kurban ini semuanya kalau bisa makan. Jangan sampai nggak ada yang makan. Ada hari raya nahar, hari raya kurban, hari raya makan-makan. Gitu ya. Yang ketiga apa tadi, Pak? Oke. Idul Adha jatuh hari Jumat. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat Jumat? Zaman Rasulullah Muhammad SAW, Madinah satu-satunya masjid Nabawi. Orang-orang datang pergi ke Madinah untuk melakukan sholat Jumat dari berbagai macam daerahnya. Jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh. Ada pelaksanaan sholat Idul Adha pagi-pagi. Maka Rasulullah bilang, boleh bagi kalian untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena tadi, ilatnya adalah jarak. Secara hukum, mana derajat yang lebih tinggi? Sholat Jumat apa sholat sunnah Idul Adha? Sholat Jumat. Karena dia hukumnya fardu ain. Sholat sunnah Idul Adha? Sunnah muakkadah. Ya. Oke. Zaman sekarang, terutama di Indonesia, tarik lagi ke Tangerang, itu masjid wakeh, Pak. Banyak, Pak. Itu. Jadi tidak ada ilat, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena jauh. Maka silakan. Ya. Tetap di hari Jumat bikin sholat Jumat. Ya, bikin sholat Jumat juga. Terkait dengan terkait dengan pelaksanaan penyembelihan, ya, karena waktunya mepet, biasanya penyembelihan itu sampai dengan jam 2, sampai dengan bisa pembagian, maka kalau kita paksakan habis sholat Id, besok hari Jumat adalah menyembelih hewan kurban, maka waktunya habis, nggak bisa melakukan sholat Jumat, itu, ya. Maka panitia boleh mengundurkan penyembelihan kurban setelah sholat Jumat atau besok hari tasyrik, hari ke-11. Silakan. Gitu, Pak, ya. Jadi karena ilatnya udah nggak ada lagi, terutama di Indonesia, apalagi di Provinsi Banten yang jumlah masjidnya banyak, maka saya sangat sarankan pagi hari melakukan sholat sunat Idul Adha, siangnya lakukan sholat fardu Jum'ah berjamaah. Karena secara hukum sholat fardu Jum'ah
hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan salat Idul Adha sunnah muakkadah. Bahkan bagi yang nggak bisa melakukan salat Idul Adha, boleh untuk tidak melakukan karena hukumnya sunnah. Nah, salat fardu Jumat ya nggak boleh orang tanpa ujur untuk melakukan atau meninggalkan salat Jumat. Nah itu ya yang jadi harus kita perhatikan di segi hukumnya. Meskipun riwayatnya ada, ya, tapi kita harus lihat konteksnya, bukan lihat hanya sekedar teksnya. Lihat konteksnya. Konteks di sana dulu, masjid satu-satunya di kota Madinah adalah Masjid Nabi. Orang-orang yang dari jauh-jauh itu sholat Jumatnya menuju Madinah yang sangat jauh. Gitu Pak. Ya. Demikian. Satu lagi ya, terakhir ya. Jam 6.15.